Selamat pagi, peserta didik kelas 11 OTKP. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Nah, untuk mata pelajaran Ibu di semester genap hari ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah anak-anak melakukan kegiatan PKL. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini juga sebetulnya sudah pernah Ibu sampaikan sebelum anak-anak melaksanakan kegiatan PKL. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu berharap anak-anak sekalian dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya, dan tidak kurang suatu apapun di masa pandemi yang saat ini khusus di daerah kita memang sangat meningkat ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita mohon berkat Tuhan agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian dengarkan dapat diterima dengan baik. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai analisis perabot kantor. Nah, suatu kantor dalam melakukan aktivitasnya tidak terlepas dari perabot yang ada sehingga akan menghasilkan produk-produk kantor yang diharapkan. Tanpa adanya perabot kantor yang memadai, tidak mungkin ada hasil atau produk kantor yang baik. Perabot kantor dalam bahasa Inggris disebut dengan office furniture. Ya, di mana perabot kantor ini memiliki pengertian peralatan kantor yang tidak habis pakai dan dapat digunakan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama. Nah, kata perabot dapat diartikan sebagai barang yang berfungsi sebagai tempat duduk. Ya, tempat duduk itu adalah kursi. Kan, kemudian tempat menulis. Tempat menulis tuh biasa kita menggunakan meja. Ya, meja dalam bentuk yang macam-macam. Ada yang persegi, ada yang persegi dan melengkung, dan ada yang bulat. Ya. Kemudian tempat istirahat, ada ruang tersendiri, ya, di mana kita pada saat sudah waktunya istirahat atau ingin melepas penat sekejap, ada tempat istirahatnya. Kemudian ada tempat penyimpanan alat-alat dan bahan, ya. Nah, dan lain-lain. Nah, gambar-gambar ada di dalam layar anak-anak sekalian. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan perabot kantor, ya, meliputi yang pertama antropometri, di mana antropometri ini adalah pengadaan perabot dengan menghitungkan tinggi badan atau ukuran penggal-penggal tubuh dari pemakainya. Nah, seperti misalnya kursi atau meja,
ya, dihitung atau diadakan dengan mempertimbangkan tinggi badan, ya, atau penggal-penggal tubuh pemakainya. Jangan sampai nanti kita pesan kursi misalkan atau pesan meja, mejanya ketinggian atau terlalu rendah, atau sebaliknya juga bisa terjadi kursinya terlalu tinggi sementara orang yang duduk di situ harusnya tidak tinggi, sehingga pada saat mau duduk di kursinya harus menggunakan alat bantu seperti tangga dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan antropometri. Yang kedua, ergonomis. Ya. Maksudnya yaitu perabot yang akan diadakan tersebut memperhatikan segi kenyamanan, kesehatan dan keamanan pemakai. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nyaman tidak seseorang duduk di kursi itu atau sehat tidak bagi dia, begitu kan? Dan aman tidak jika seseorang menggunakan itu, gitu ya. Nah, ini adalah ergonomis. Kemudian estetis, ya, yaitu perabot tersebut hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik. Nah, bentuk dan warna yang menarik juga mempengaruhi semangat, ya, semangat seseorang untuk bekerja, ya, melakukan aktivitas pekerjaan kantor yang seharusnya dilakukan. Ini adalah menyangkut perabot yang estetis. Kemudian selanjutnya, nah, hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan dalam pengadaan perabot kantor adalah ekonomis. Di mana ekonomis ini maksudnya yaitu perabot bukan hanya berkaitan dengan harganya, tetapi merupakan transformasi wujud efisien dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaannya. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan perabot kantor. Berikutnya, ada macam-macam perabot kantor. Benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti kayu atau baja yang digunakan untuk pekerjaan tata usaha. Ya. Nah, ini macam-macam perabot yang sering digunakan dalam perkantoran, ya, di mana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang penggolongan-penggolongan ini, anak-anak ketika kalian kemarin melaksanakan pekerjaan atau melakukan praktik kerja lapangan, tentu kalian juga berhadapan dengan perabot-perabot ini. Dan Ibu yakin serta percaya bahwa untuk OTKP khususnya, kegiatan kalian selama PKL kemarin pasti lebih banyak berada pada seputaran pekerjaan seorang tata usaha. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan sembari mengingatkan kembali anak-anak apa sih perabot-perabot yang ada di tempat saya PKL kemarin. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, penggolongan barang berdasarkan sifatnya. Ya. Nah, sebelum Ibu masuk pada penjelasan penggolongan barang berdasarkan sifatnya, macam-macam perabot yang sering digunakan dalam perkantoran dibedakan menjadi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah,
Barang yang habis pakai ini juga terdapat bermacam-macam jenis yang digunakan oleh personel kantor untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantornya setiap hari. Nah, oleh sebab itu, barang-barang dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah penggolongan barang berdasarkan sifatnya, di mana secara garis besar barang-barang yang digolongkan itu adalah yang pertama barang berwujud. Ya. Apa saja barang berwujud itu? Barang berwujud itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat dan kita pegang. Seperti itu ya. Contohnya ada buku, ada ballpoint, ada sepatu, ada tas, ya. Ada kertas juga ya barangkali, kemudian dan lain-lain. Kemudian barang tidak berwujud. Kita bisa melihat, hanya kita tidak bisa meraba. Seperti itu. Contohnya gas, air, tinta. Tinta itu berupa cairan, ya. Dan kita tidak bisa menggenggamnya, ya. Nah, kecuali dalam wadah. Wadahnya saja yang bisa kita pegang, tetapi wujudnya tidak bisa kita pegang. Seperti itu. Nah, kemudian yang bagian berikutnya, barang bergerak sendiri. Ya, barang bergerak sendiri ini bisa dicontohkan kapal, perahu, pesawat terbang, dan lain-lain. Nah, yang menjadi bagian dari penggolongan barang berdasarkan sifat yang berikutnya adalah barang tidak bergerak. Contohnya tanah, pohon, ya, yang masih menancap pada akarnya. Itu adalah beberapa penggolongan barang berdasarkan sifatnya. Nah, barang tidak bergerak itu adalah barang yang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya barang yang tidak bergerak. Sementara barang yang bergerak sendiri ini adalah barang yang dapat dipindahkan ke tempat lain, ya, baik dengan cara berpindah sendiri atau dipindahkan oleh tenaga penggerak. Kemudian yang kedua, ini adalah penggolongan barang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada barang produksi dan yang selanjutnya ada barang konsumsi. Nah, barang produksi adalah barang yang digunakan dalam proses produksi, membuat barang baru yang berbeda dengan bentuk awalnya. Ini adalah barang produksi. Contohnya beras, kemudian jika kita masak berasnya akan bisa menjadi nasi, bisa menjadi bubur, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Ya, bisa jadi lontong, tergantung dengan kreativitas dari seseorang yang memasaknya. Kemudian barang konsumsi. Barang konsumsi ini adalah barang yang dapat langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Nah, salah satunya nasi yang sudah dapat langsung dimakan. Kemudian penggolongan barang berdasarkan masa guna barang. Ya, ini terdiri dari barang habis pakai. Contohnya seperti kertas, tinta, karbon, klip, pensil, dan pulpen. Pulpen itu ternyata termasuk barang yang habis pakai karena tadi menggunakan tinta, ya, tintanya bisa habis. Kemudian barang tidak habis pakai. Barang yang tidak habis pakai ini adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama seperti
stapler, perforator, cutter, dan gunting. Seperti itu. Kemudian yang keempat, penggolongan barang berdasarkan cara memperolehnya. Nah, ini nanti anak-anak bisa sambil membaca bukunya di halaman 83. Sampai dengan penggolongan barang berdasarkan hubungan dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Kemudian Ibu akan lanjutkan di macam-macam perabot ya, yang lain. Yang berikutnya adalah barang tidak habis pakai. Nah, barang tidak habis pakai ini terdiri dari barang tidak bergerak ya, dan barang bergerak. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa barang tidak bergerak itu adalah barang yang tidak bisa berpindah sendiri. Ya, atau barang yang tidak bisa berpindah. Di mana tempat asalnya sampai kapanpun dia tetap ada di situ. Seperti misalnya tanah dan bangunan. Sementara barang tidak habis pakai yang berikutnya adalah barang bergerak. Nah, barang bergerak ini merupakan barang yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Nah, seperti misalnya meja, kursi. Ini kursi maksudnya ya, bukan kusri. Ini kursi. Sebentar, Ibu ganti. Kursi. Oke. Ini. Nah, kursi, kemudian lemari, kemudian filing kabinet dan partisi. Nah, Ibu yakin dan percaya bahwa kesemuanya ini pada saat kalian kemarin melaksanakan PKL ada, ya, ada di dalam sebuah instansi. Nah, kemudian anak-anak silahkan pelajari dan hafalkan beberapa syarat-syarat meja yang baik, syarat kursi yang baik, dan lain-lain. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan jangan lupa untuk belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Oke, pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.